Bab 135, Hati Perawan Prajurit. Diunggah oleh Baca Suara. TESIA Eralit's Point of View. Bayangan Arthur di atas gunung mayat itu, yang berlumuran darah, menatap kami dengan tatapan dingin, telah terbakar di kepalaku selama berjam-jam sekarang. Aku segera mengenalinya, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Saya tidak bisa memanggilnya, saya takut. Bahkan setelah mengumpulkan keberanian untuk akhirnya menyebutkan namanya, dia tetap diam. Ketakutan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya selama pelatihan segera muncul di benaknya saat dia menghadapi kami. Ketika Sylvie muncul, aku bahagia, tetapi bahkan ketika Arthur akhirnya berbicara, aku tidak bisa menyingkirkan kegelisahan di dadaku. Melihat dia melangkah ke dalam cahaya membuat hatiku terasa seperti berputar menjadi simpul. Dia kotor dan matanya praktis berteriak kelelahan, tapi itu benar-benar Arthur. Saya ingin memeluknya di sana, persis seperti yang dilakukan Twin Horns, tetapi sesuatu dalam diri saya membuat saya tidak melakukannya. Melihat teman masa kecil saya merasakan jarak yang jelas yang melampaui beberapa meter yang memisahkan kami. Maka aku berdiri diam, berlabuh, ketika aku memberinya senyum ragu-ragu yang bahkan tidak mencapai mataku. Dia balas tersenyum, tetapi itu hanya sesaat ketika para prajurit segera mulai menanyainya. Sepanjang perjalanan kembali ke kamp utama, Arthur tetap relatif tenang meskipun ada obrolan tentang kembar tanduk di sekitar kita. Mereka semua senang memilikinya kembali, meskipun ada ketidakpuasan yang jelas di antara para prajurit. Arthur tersenyum ketika diajak bicara, dan dia menjawab dengan kata-kata yang minim, tapi hanya itu. Segera setelah tiba, dia melihat sungai dan pergi untuk mencuci dengan Sylvie. Aku langsung pergi ke tenda utama bersama Dres dan Twin Horns untuk mencoba dan membantu meredakan ketegangan yang dirasakan pemimpin kami, bersama dengan para prajurit lainnya, terhadap teman masa kecilku. Arthur datang ke tenda utama setelah dia mandi, tetapi bahkan tanpa darah dan kotoran yang menutupi dirinya, dia sama tidak dapat didekati. Dia menanyai apa yang perlu, jika tidak menyatakan bahwa informasi itu harus disampaikan langsung kepada kakek saya. Aku tetap diam sepanjang pertemuan singkat ketika Dres dan kembar tanduk membombardirnya dengan pertanyaan. Dres pergi duluan untuk memberitahu para prajurit lainnya tentang tindakan selanjutnya. Twin Horns dengan enggan setuju untuk membiarkan Arthur beristirahat hanya setelah dijanjikan akun yang lebih rinci nanti. Dengan hanya Arthur dan aku yang tersisa di tenda, aku tetap tegang, menatap kakiku ketika aku bisa merasakan tatapan Arthur membanjiri diriku. Saya tidak tahu harus berkata apa, bagaimana harus bertindak, atau bahkan bagaimana merasakan. Dengan Arthur tiba-tiba muncul di depan saya setelah lebih dari 2 tahun, dan dia bertingkah begitu jauh, saya bingung. Kepercayaan diri apapun yang saya miliki untuk mendekati teman masa kecil saya keluar jendela ketika saya melihat keadaan saya yang menyedihkan. Di sini saya, berpakaian seperti seorang pria, berlapis-lapis dari kepala sampai ujung kaki dengan kotoran dan jelaga. Yang terburuk, rambut saya adalah sarang burung dan saya berbau seperti sampah berumur seminggu. Aku bisa melihatnya berjalan menghampiriku, masing-masing langkah kakinya membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Namun, saya menolak untuk melihat ke atas. Saat dia mendekat, aku bisa mencium aroma samar ramuan yang berasal darinya. Jangan mendekat, aku berdoa, takut dia akan jijik oleh bau busukku. Kakinya berhenti tepat di depan mataku tetapi mataku tetap terpaku ketika aku menggeliat dengan canggung. Untuk sesaat, kami berdua diam. Satu-satunya suara yang bisa saya dengar adalah detak jantung yang tidak kooperatif. Sudah lama, Tess, kata Arthur akhirnya. Saya merindukanmu. Mendengar beberapa kata itu, es yang telah membuat tubuhku kaku meleleh. Visi saya menjadi buram karena saya menolak untuk menatap di tempat lain selain di kaki saya. Aku mengepalkan tangan agar tidak gemetaran. Mataku mengkhianatiku karena aku bisa melihat tetesan air mata menggelapkan kulit sepatu botku. Tangan hangat Art dengan lembut menyentuh lenganku dan aku tidak bisa tidak memperhatikan betapa besar itu. Aku sudah mengenalnya sejak dia lebih pendek dariku, tapi sekarang, sentuhan sederhana telapak tangannya memenuhi diriku dengan rasa perlindungan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar, tetapi aku mendapati diriku terisak tak terkendali saat tubuhku mulai bergetar. Saya tidak tahu persis apa yang merasuki saya untuk membuat saya menjadi seperti itu. Mungkin akhirnya melihat teman masa kecil saya lagi. Mungkin itu karena kata-katanya barusan menegaskan bahwa itu masih benar-benar dia, bukan pembunuh dingin yang saya pikir dia telah berubah menjadi ketika saya pertama kali melihatnya. Mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu, saya tidak bisa menjelaskan alasan mengapa setiap penghalang yang secara tidak sadar telah saya angkat untuk bertahan selama 2 tahun terakhir baru saja runtuh. Yang saya rasakan adalah gelombang kelegaan ini bahwa semuanya baik-baik saja sekarang, bahwa saya tidak perlu khawatir lagi. Tiba-tiba, rasanya seperti semua yang dikhawatirkan oleh kakek, Tuan Aldir dan yang lainnya akan baik-baik saja sekarang karena Art ada di sini. Lucu sekali bagaimana seseorang bisa melakukan itu, bagaimana seseorang bisa membuat Anda merasa benar-benar aman. Art, kamu, bodoh. Aku tersendat di sela-sela pilek. Aku mengangkat tinjuku untuk memukulnya, tetapi pada saat mereka mencapai dadanya, tidak ada kekuatan di belakang mereka. Aku pasti telah meneriakkan kata-kata kotor yang kukenal padanya, menyalahkannya atas hampir semua hal, sikapnya yang dingin,
rambutnya yang panjang dan tidak berasa yang membuatnya tampak menakutkan, kurangnya kontak sampai sekarang, hingga bagaimana kesalahannya aku berada di keadaan saya saat ini. Art hanya berdiri di sana, diam-diam menerima semuanya saat tangannya yang besar terus menghangatkan lenganku. Saya marah, saya frustrasi, saya malu, tapi saya lega. Seluruh campuran emosi itu mengubah saya menjadi segumpal air mata ketika saya terus menyerang Art, terutama karena saya membenci diri saya sendiri atas bagaimana saya bertindak sekarang. Setelah meneriakkan semua yang saya bisa, saya meletakkan kepala saya di dadanya, menatap kakinya yang juga terlihat oleh air mata saya, mengeluarkan cegukan dan pilek. Suasana hening selama semenit dan aku akhirnya memberanikan diri untuk melihat wajahnya, hanya untuk melihatnya menatap balik ke arahku. Aku baru akan mengangkat kepalaku ketika senyumnya menghentikanku. Itu tidak seperti senyumnya ketika kami melihat satu sama lain di pintu masuk sarang mutan itu. Matanya berkerut menjadi 2 bulan sabit saat ketulusan yang hangat menarik-narik sudut bibirnya untuk membuat senyum berkilau. Kamu masih cengeng, kan? Dia bercanda, melepaskan tangan yang dia miliki di lenganku untuk menghapus air mata nyasar yang menolak untuk jatuh ke tanah. Sudup, jawabku, suaraku keluar dengan suara sengau. Membiarkan tawa lembut, dia bergerak dengan kepala untuk mengikutinya. Ayolah, teman-temanmu pasti sedang menunggu. Petik 2. Aku mengangguk, mengangkat Sylvie, yang tertidur di tanah. Saat kami berjalan, tatapanku terus-menerus beralih di antara Sylvie yang sedang tidur ke Art. Kau jadi lebih tinggi, kataku, mataku sekarang terfokus pada Sylvie. Maaf aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untukmu, goda Art, keletihan tampak jelas di matanya ketika dia tersenyum tipis. Aku cukup tinggi. Aku menjulurkan lidahku. Melihat Caria dan Stannard berbicara di sekitar api unggun kami mengambil langkah kami ketika saya mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan semua tanda bahwa saya telah menangis. Setelah memperkenalkan Art kepada mereka berdua, kami menempatkan diri di sekitar api ketika Darvus tiba-tiba keluar dengan ekspresi bertekad. Arthur Lewin, saya, Darvus Clarel, putra keempat dari Clarel House, secara resmi menantang Anda untuk berduel. Dia mengumumkan tanpa kemarahan atau dendam tertentu, sebaliknya, dia tampak tegas. Apa, kami semua, selain Art, berseru serempak. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Pandangan saya segera mendarat di Art untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi. Dengan dia terkuras secara fisik dan mental dari beberapa jam terakhir ini, saya tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi konfrontasi seperti itu. Namun, saya lega, saya melihat ekspresi geli pada teman masa kecil saya. Senang bertemu denganmu, Darvus Clarel, putra keempat Clarel House. Bolehkah saya menanyakan alasan duel ini? Art menjawab tanpa bangun. Caria segera bangkit dan menahan Darvus. Jangan pedulikan dia, Tuan Lewin. Tolong, panggil aku Arthur. Arthur, dia mengubah. Dia hanya bodoh. Aku baik-baik saja, Caria. Saya tidak marah atau apapun. Darvus mengguncang teman masa kecilnya sebelum menghadap Art lagi. Itu adalah pemandangan yang aneh melihat Darvus berbicara dengan Art dengan cara yang formal dan penuh hormat karena Darvus beberapa tahun lebih tua dari Art. Adapun alasanku, Darvus berhenti, dengan semua alasan di samping, kesombongan seorang pria. Aku benar-benar bingung dengan jawabannya, dan melihat ekspresi terkejut di wajah Caria dan Stannard, begitu pula mereka berdua. Namun, Art menahan tawa sambil menutup mulutnya. Bahunya bergetar ketika dia mencoba menahannya sebelum tertawa terbahak-bahak. Kami berempat saling memandang dengan ekspresi lebih senang ketika Darvus tampak bingung. Para prajurit, yang tertarik oleh tawa Art yang tak terkendali, berkumpul di sekitar perkemahan kami, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung perasaan, Art akhirnya berbicara, menahan tawa. Setelah menghabiskan apa yang terasa seperti seumur hidup dengan orang-orang tua itu, aku hanya berpikir bahwa apa yang kamu katakan cukup menyegarkan. Terima kasih, jawab Darvus, masih berusaha mencari tahu apakah akan tersinggung atau senang dengan ucapan Art. Tentu, selama nyawa tidak dipertaruhkan, aku baik-baik saja dengan duel, kata Art dengan senyum puas, bangkit dari tunggul tempat dia duduk. Ketika kedua orang itu mulai berjalan menuju dinding selatan gua, sekelompok tentara yang penasaran mengikuti di belakang mereka. Apakah kamu tahu ini tentang apa? Aku bertanya pada Caria ketika kami bertiga membuntuti kelompok itu. Rekan satu tim mungil saya hanya menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Sesuatu tentang dia merasa tidak aman karena Arthur lebih muda dan konon lebih kuat dari dia. Belum lagi dia cukup pahit bahwa Arthur juga lebih tampan daripada dia, tambah Stannard, menghela napas dalam-dalam juga. Apa, jadi itu yang dia maksudkan dengan kesombongan pria? Aku berkata tanpa berpikir, tercengang. Ya aku tahu, dia mencapai titik terendah yang baru. Caria mengangguk, melihat ekspresiku. Aku ingin tahu apakah semua pria seperti itu. Kami berdua menoleh ke arah Stannard yang balas menatap kami dengan alis terangkat. Atas nama semua orang, izinkan aku untuk mengatakan bahwa kita tidak semua seperti itu. Mungkin tidak semua, tapi itu harus mayoritas, kan? Caria bertanya, membuatku tertawa. Menghela napas kalah, Stannard mengangguk. Mungkin.
Kami tiba di lapangan duel darurat tepat pada waktunya untuk melihat mereka akan segera dimulai. Sepertinya seluruh kam telah menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyaksikan mereka berdua melakukannya. Aku bisa memahami para prajurit yang ingin tahu tentang kekuatan Art karena kami hanya melihat setelah pertarungannya, tetapi aku tidak berharap melihat Dres di depan, dengan sabar menunggu dalam antisipasi di sebelah Twin Horns. Helen yang biasanya tidak memihak, pemimpin tanduk kembar, dengan antusias mendukung Art ketika sisa pestanya mendukungnya. Para prajurit dari ekspedisi ini yang semuanya melihat Darvus beraksi dan mengetahui kehebatannya bersorak untuknya dengan peluit dan teriakan. Di sampingku, Carya mengerang. Untuk siapa aku harus root? Bukankah seharusnya itu untuk teman masa kecilmu? Aku menggoda, mencibir melihat Darvus dengan sombong menerima sorakan dengan dadanya yang membuncit. Sylvie, yang masih dalam pelukanku, bergeser dalam tidurnya dari kerumunan yang berisik, mengintip cepat sebelum memutuskan bahwa tidurnya lebih penting. Hei, kami tidak selalu harus memilih teman masa kecil kami, jawab Carya, menggelengkan kepalanya pada sikap Darvus yang tidak pantas. Kau baik-baik saja, Carya, dengus Stannard, mengalihkan pandangannya ke tanganku. Ngomong-ngomong, aku tidak bertanya sebelumnya tapi itu ada di pikiranku, toh binatang seperti apa ikatan Arthur. Kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu, aku menyeringai, fokus pada duel tiruan di depan. Art dengan santai berdiri dengan tangan kirinya bersandar pada gagang pedangnya ketika Darvus mulai menyulap kapaknya untuk menunjukkan pada kerumunan untuk dilihat. Tepat sebelum kamu datang, Tess, suasana hatinya sedang suram. Sekarang lihat dia, ya Tuhan, aku bersumpah, dia memiliki stabilitas emosi anak berusia 4 tahun, gerutu Carya. Mungkin lebih muda lagi, aku terkekeh, teringat betapa dewasa Art itu ketika dia berusia 4 tahun. Salah satu prajurit, Augmenter berpengalaman, mengajukan diri untuk menjadi wasit dan berdiri di antara Darvus dan Art dengan tangan terangkat. Aku yakin konsensus umum adalah bahwa kami ingin menjaga gua ini tetap utuh, jadi aku ingin kalian berdua menjaga penggunaan mana secara ketat untuk penambahan tubuh. Apakah itu jelas? Prajurit itu bertanya, melirik Dres untuk konfirmasi. Mendapat persetujuan dari pemimpin ekspedisi ini serta 2 anggukan persetujuan dari Darvus dan Art, prajurit itu mengayunkan tangannya. Pertama-tama menghasilkan atau sebaliknya akan kehilangan kemampuan. Mulai.